Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi ada beberapa pertanyaan dari subscriber saya mengatakan apakah kenduri yang ada di Jawa, tradisi di Jawa tersebut akan membebani bagi para masyarakat ketika ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia ataupun ketika kirim doa kepada leluhur seperti itu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan juga banyak sekali video-video yang beredar di media sosial yang mengatakan bahwa acara genduri kirim doa tersebut membebani masyarakat. Itu adalah acara tradisi adat dan budaya yang ada di Jawa. Mungkin di luar Pulau Jawa masih banyak yang melakukan seperti gendurian tersebut. Jadi genduren atau genduri itu sudah tidak bisa terpisahkan oleh orang-orang Jawa apapun agamanya, seperti itu. Jadi yang melakukan acara genduren itu bukan hanya agama tertentu. Jadi berbagai macam agama yang ada di Jawa sampai kepercayaan lokal yang ada di Jawa, yang tinggal di Jawa juga akan melakukan genduri tersebut. Dan doanya apa? Jadi untuk doanya sesuai kepercayaan masing-masing ya. Kalau untuk kepercayaan lokal yang ada di Jawa akan berdoa menggunakan bahasa Jawa. Jadi untuk kepercayaan agama lain juga akan menggunakan agama lain tersebut. Tapi tata cara dan apa yang ada itu sesuai dengan tradisi budaya yang ada di Jawa. Pertanyaannya seperti tadi, apakah acara genduri tersebut membebani bagi orang yang punya keluarganya meninggal atau ada acara-acara tertentu ya. Genduri itu berbagai macam, banyak sekali tujuannya. Yang pertama tentang kenduri tentang ada salah satu keluarga yang meninggal. Jadi ketika ada salah satu anggota keluarga meninggal itu yang punya rumah atau yang sedang berduka tersebut akan tetap melakukan yang namanya genduri atau kirim doa kepada orang yang meninggal tersebut dan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi apakah itu membebani? Tidak. Kalau di Jawa ini saya ceritakan yang ada di Jawa ya. Jadi ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal yang ada di Jawa tersebut, itu para tetangga atau orang yang satu kampung atau tetangga kampung itu akan datang membawa sumbangan berbentuk beras dan juga lain-lainnya. Jadi dimaksud membawa beras dan lain-lainnya dibantu untuk membantu orang yang sedang berduka. Jadi tidak hanya beras, juga ada uang tersebut untuk meringankan beban orang yang sedang berduka tersebut. Itu tidak memandang orang yang kaya maupun yang miskin, tetap sama, disamaratakan seperti itu supaya ketika melakukan genduri tersebut tidak membebani orang yang sedang berduka seperti itu. Yang kedua itu adalah genduri tentang orang yang tasakuran atau bersyukur. Contohnya seperti habis membeli mobil, habis membangun rumah, habis panen raya, seperti itu. Jadi dalam bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, makanya sambil berbagi kepada tetangga. Di situ ada acara gendurian yang mirip seperti acara genduri orang yang meninggal. Jadi di situ para warga atau sama lingkungan tersebut, karena contohnya teman saya lagi syukuran kemudian mau mengadakan gendurian tersebut. Makanya para lingkungan dan juga para satu RT atau satu kampung tersebut diundang karena dia merasa bersyukur seperti itu, karena sudah bisa membuat rumah, sudah hasil panennya melimpah atau beli kendaraan yang diimpikan selama ini, kemudian melakukan genduri tersebut. Jadi diajak berdoa bersama untuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan doanya apa? Sesuai kepercayaan masing-masing seperti itu ya. Di Jawa juga banyak sekali genduri-genduri bagi para penganut penghayat kepercayaan menggunakan bahasa Jawa seperti itu ya. Jadi orang yang diundang tersebut
diajak makan bareng di situ setelah melakukan doa bersama. Kemudian pulangnya juga dibawa oleh-oleh seperti itu. Ada bungkusan juga jajanan dan juga nasi seisi lauknya seperti itu. Jadi yang namanya kenduri itu bermacam-macam. Jadi kadang-kadang orang dari luar Jawa mengetahui bahwa orang yang melakukan kenduri itu hanya ketika orang yang lagi berduka. Jadi sebenarnya banyak. Jadi ada kenduri tentang tempatnya orang kesusahan dan juga orang yang lagi bahagia atau lagi mau punya hajatan, itu juga melakukan kenduri. Seperti itu dalam bentuk rasa syukur. Berbeda lagi dengan orang kenduri di salah satu keluarganya meninggal. Itu dalam kenduri dalam berduka, meminta doa tetangganya untuk mengampuni dosa-dosa almarhum atau almarhumah kalau di Jawa tersebut ya. Apakah orang Jawa atau penghayat kepercayaan yang ada di Jawa melakukan kenduri? Iya, masih melakukan kenduri tersebut, tapi menggunakan bahasa Jawa, doanya bahasa Jawa, dan niatnya juga menggunakan bahasa Jawa, seperti itu. Tapi bagi agama lain yang ada di Jawa, seperti itu, jadi untuk niatnya kebanyakan itu akan tetap menggunakan bahasa Jawa halus. Seperti ini niatnya untuk mendoakan si A itu menggunakan bahasa Jawa, tapi untuk doanya tetap akan menggunakan agama kepercayaan tersebut, seperti itu. Jadi walaupun di Jawa itu berbeda-beda agama, berbeda-beda cara, kita harus tetap satu nusa, satu bangsa. Jangan sampai terpecah belah dan jangan sampai meninggalkan tradisi adat budaya leluhur Nusantara. Banyak sekali video-video yang mengatakan bahwa tradisi genduran yang ada di Jawa itu akan membebani orang yang lagi berduka. Jadi di Jawa sejak zaman dulu, karena saya lahir dan besar di Jawa, jadi saya sedikit tahu apa yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut. Jadi tidak dipaksakan. Jadi setiap genduri atau genduran di tempat orang yang lagi kesusahan itu tidak dipaksakan semewah-mewahnya. Jadi bisa dilakukan secara sederhana. Jadi secara sederhana itu ada tumpeng satu aja ya, itu juga sudah cukup. Jadi orang-orang yang datang itu juga tidak menuntut harus makanannya enak-enak, minumannya mewah-mewah, tidak. Jadi orang yang di kampung-kampung di Jawa itu tetap gotong royong ya. Walaupun nanti pulangnya juga tidak membawa makanan, juga tetap tidak ada yang mengeluh seperti itu. Jadi kadang-kadang orang menilai bahwa acara genduri yang ada di Jawa itu pasti akan meriah, akan mewah. Tidak, sesuai kemampuan masing-masing seperti itu. Seperti contohnya tasakuran hasil panen seperti itu ya. Jadi biasanya orang yang panennya sedikit dan juga orang yang panennya banyak, kalau di Jawa akan melakukan yang namanya tasakuran tersebut. Dan itu pun sesuai kemampuannya si pemilik atau si tuan rumah tersebut. Jadi tidak harus bisa disamakan dengan orang yang melakukan genduri secara mewah. Bagi orang yang semampunya seperti itu ya tidak apa-apa. Tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban ya ketika melakukan genduri itu harus makanannya seperti ini dan yang dibawa pulang seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi sesuai kemampuan masing-masing. Tapi sesuai apa yang ada di tempat saya di Jawa Timur ya. Ketika ada orang meninggal dunia, contohnya seperti itu, apapun agamanya ya, jadi para lingkungan itu akan ikut membantu ya, dengan sesuai seikhlasnya. Ada yang membantu uang, ada yang membantu bahan lauk pauk, ada yang membantu beras, seperti itu. Di Jawa itu kalau ada orang meninggal itu sampai selamatan ya, mulai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan juga sampai ke setahun seperti itu. Dan ada lagi sampai 3 tahun lagi juga masih tetap dikirim doa atau melakukan genduri tersebut. Dan itu pun tidak diwajibkan atau tidak dipaksa untuk semewah mungkin ya. Jadi kemampuannya seumpamanya mampunya mengundang 5 orang, 7 orang ya tidak apa-apa, tidak masalah seperti itu ya. Jadi kadang-kadang
kalau ada berita di media sosial itu seolah-olah kadang-kadang dibesar-besarkan seperti itu. Dan kadang-kadang orang yang melakukan sampai berhutang atau sampai mencuri untuk melakukan genduri tersebut, itu mungkin jawaban spontan yang keluar, terdesak gitu aja. Alasanmu mencuri apa? Saya mau melakukan acara genduren tersebut. Itu adalah jawaban spontan kata-kata yang dikeluarkan untuk meminta belas kasihan tersebut. Kadang-kadang di wilayah tertentu memang ada gengsi-gengsian ya. Jadi ketika melakukan genduren atau tasakuran tersebut dibuat semewah-mewahnya. Jadi melihat tetangganya kemarin genduren itu potong kambing, ya tidak terima. Ini adalah bentuk gengsi, itu secara pribadi bukan untuk umum ya. Jadi kemudian yang gengsi tadi akan potong sapi seperti itu tetap ada adu gengsi seperti itu ya. Jadi adu gengsi dalam genduren atau contohnya adu gengsi dalam hajatan pernikahan ya. Tetangga saya ketika acara pernikahan anaknya itu dibuat semeriah mungkin, makanannya enak-enak, mendatangkan hiburan Lorenza dari Solo Jawa Tengah, dan kemudian di sini tidak terima mengundang band dari Korea. Seperti itu adalah adu gengsi dalam hajatan atau tasakuran. Itu tetap ada dimanapun Anda berada ya. Walaupun tidak hanya di Jawa, di luar Jawa tetap ada seperti itu. Kalau di luar Jawa memang hajatan pernikahan itu biasanya menggunakan menyewa gedung yang mewah seperti itu. Dan kemudian tetangganya tahu akan menyewa hotel yang mewah lagi, hotel bintang 5, seperti itu sudah menjadi hal biasa seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata penyebutan nama atau tempat, jika ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.